Musim. Nah, musim itu merupakan waktu tertentu yang berkaitan dengan keadaan iklim dan juga diartikan sebagai keadaan cuaca yang paling sering terjadi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya musim kemarau itu cuacanya akan cenderung panas. Ada 4 musim. Ada musim semi, gugur, panas, dan dingin yang mengikuti satu sama lain secara teratur. Masing-masing musim memiliki pola cahaya, suhu, dan cuaca yang berulang setiap tahunnya. Musim biasanya diamati dalam hitungan bulan. Sedangkan iklim adalah keadaan hawa yang termasuk di dalamnya itu suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari di suatu daerah dalam jangka waktu yang lama. Iklim berbeda dengan cuaca, karena iklim diukur dalam jangka waktu yang lama, sedangkan cuaca dapat berubah dari hari ke hari atau dari tahun ke tahun. Iklim suatu daerah meliputi suhu musiman dan rata-rata curah hujan, serta pola angin. Tempat yang berbeda memiliki iklim yang berbeda pula tuh. Nah, umumnya iklim ini ditetapkan dalam jangka waktu 30 tahun, mencakup informasi statistik cuaca yang menyajikan cuaca normal dan cuaca ekstrim di suatu wilayah. Iklim yang berbeda memengaruhi jenis musim dan cuaca. Jenis-jenis iklim yaitu iklim tropis berada di kawasan ekuator atau garis khatulistiwa. Pada iklim ini cuaca hangat sepanjang hari dan tidak dingin. Iklim subtropis, iklim ini berada di daerah 20-40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim subtropis memiliki suhu harian dan musiman yang lebih beragam. Iklim sedang berada di bumi belahan utara atau berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim dingin berada di kutub bumi baik utara atau selatan. Iklim ini berada di antara garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Umumnya diketahui bahwa perubahan iklim hanya akan berdampak kepada lingkungan dan alam. Ternyata, kondisi cuaca yang berubah-ubah secara drastis mampu mempengaruhi kondisi manusia dari segi fisik maupun non-fisik. Berikut beberapa contoh pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, cuaca panas berlebihan dapat memicu penyakit jantung. Suhu udara yang meningkat secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jantung. Dan apabila seseorang mengalami dehidrasi serta terpapar panas yang ekstrim, maka dapat berpotensi memicu kerusakan pada otak. Hal tersebut bisa dipastikan juga mempengaruhi perilaku manusia. Dua, perubahan iklim mempercepat tumbuhnya penyakit yang berhubungan dengan air. Pada beberapa negara berkembang, tingginya curah hujan dapat mengancam suplai air bersih dan meningkatkan risiko penyakit seperti dehidrasi akut dan diare, misalnya. Padahal, setiap tahunnya penyakit diare tercatat menimbulkan kematian pada kurang lebih 760.000 balita. Belum lagi masalah kontaminasi industrial yang dapat mempengaruhi kualitas air. 3. Menyebabkan daya imun menurun. Selain panas yang ekstrim, cuaca dingin yang berlebihan juga bisa mengakibatkan daya imun tubuh menurun sehingga mudah terserang penyakit. Pada masa pancaroba ini, bukan hanya manusia yang tidak bisa selalu keluar rumah. Akan tetapi bakteri-bakteri dalam tubuh juga akan terperangkap dan menyebabkan daya imun menurun. Selanjutnya itu yang keempat, hari cerah dan udara sejuk dapat meningkatkan mood. Nah, tak hanya berpengaruh pada fisik, perubahan cuaca juga berdampak bagi psikologis manusia. Contoh mudahnya adalah ketika cuaca di satu hari cerah ditambah dengan udara yang sejuk, maka secara otomatis kita akan merasa bahagia dan mood atau semangat dapat meningkat ketika hendak beraktivitas. Cuaca cerah merangsang energi yang positif bagi tubuh dan otak kita. Yang kelima, cuaca ekstrim dapat menimbulkan penyakit psikologis. Wah, tadi yang baik, sekarang
Selaras dengan poin sebelumnya, perubahan cuaca yang ekstrim juga dapat menimbulkan penyakit psikologis. Berarti kebalikan nih. Misalnya saja mereka yang tinggal di daerah rawan bencana alam tentunya akan banyak perubahan iklim serta traumatik tersendiri yang menimbulkan penyakit psikologis. Gitu. Thank you for watching. Makasih ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.